si relationship-nya itu sendiri, si rasa cintanya itu jadi sesuatu hal yang selalu menyenangkan untuk dijalanin bersama. If you could give one advice pas 19 tahun, itu apa? Apakah kamu percaya balikan sama mantan dan kenapa? Welcome to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Halo semuanya, welcome back to I Could Relate. Aku hajak dulu ya. Aku adalah Monica, anaknya si host asli. Jadi welcome Samantha Elsener. Hai, di-hijack ya? Kok kamu jadi host ya? Emang gak boleh? Iya, boleh sih. Kan namanya hijack. Iya bener juga. Jadi gimana ibu host? Jadi ibu punya buku baru, Bu? Langsung gas ya. Mau apa lagi? How was your day? Gitu. Aku kangen loh sama kamu loh. Dari pulang belum pelukan kan? Salah sekolah. Enggak lah, enggak ada yang salah. So ya, ada buku baru yang udah lumayan lama di posting, di update di IG story. Dan Dipikirkan di otak. dipikirkan, dicari idenya dan lain sebagainya sampai ya akhirnya bisa mulai launching, soft launching. Emang pacar. Ya, kalau itu udah beberapa kali soft launching kan. Jadi nama bukunya Love Should Be Fun. My first question, apa versi Love Should Be Kamu Fun jelasin kamu? dulu, kamu mau main games apa? Kita punya apa? Ini adalah kartu permainan. Ada berbeda pertanyaan. Aku aja nggak tahu, bukan aku yang bikin. Jadi gimana gini, terus ambil. Nggak, serah kamu. It's a free random play aja. Oke, first question, apa versi Love Should Be Fun kamu? Fun itu bukan berarti easy, bukan berarti harus mudah. Tapi fun itu sesuatu hal yang selalu bikin kita tuh kangen satu sama lain, bikin kita jadi belajar hal baru lagi dari pasangan kita yang mungkin kita selalu berpikir bahwa dia tuh waktu kenal sama kita orangnya seperti ini. Setahun 2 tahun kok dia berubah ya? Harusnya dia waktu versi yang pertama kita kenal gitu. Nah, kalau kayak gitu jadinya kita nggak fun lagi ngejalaninnya. Nah, versi funnya adalah ya kita belajar terus. Bisa aja pasangan kita tuh selalu memberikan hal-hal baru, informasi baru, walaupun udah lama, udah 10 tahun, udah 20 tahun gitu. Jadi si relationship-nya itu sendiri, si rasa cintanya itu jadi sesuatu hal yang selalu menyenangkan untuk dijalanin bersama. Sama siapa? Tepuk tangan dong guys. Dari ibu yang have experience, dari aku yang tidak ada. Belum. Tapi kan banyak yang naksir kamu. Secret admirer kali. Siapa secret aja aku nggak tahu. Namanya secret kan? Next. Apa kisah cinta yang paling berkesan dalam hidupmu? Kisah cinta Kayak Dilan nih. kayak Dylan. Aku kebetulan gak terlalu punya banyak kisah cinta. Banyak tapi selalu ceritanya wow. She knows everything. Mama yang kasih tahu aku. Kisah yang paling berkesan tentang cinta adalah kisah tentang self love. Gimana belajar lagi dan belajar terus menerus untuk sayang sama diri sendiri.
Karena ternyata semakin kita sayang sama diri sendiri, itu meningkatkan vibrasi dan akhirnya mempertemukan kita sama orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Coba this time Mama pilih ya. Bebas kan? Sepertinya. Sepertinya. Kok diarahin? Aku mau yang lain. Wow. Apakah kamu percaya balikan sama mantan dan kenapa? Awalnya aku nggak percaya balikan sama mantan. Tapi menurutku setelah mendengar banyak cerita tentang orang-orang yang berhasil balikan sama mantan, bisa jadi itu sesuatu hal yang worth to try. Jadi ya it's okay selama relasinya itu sebenarnya sehat dan masih sama-sama mau mengusahakan satu sama lain. Itu bukan berarti kalau kita udah tahu mantannya toksik terus kita tetap balikan, kayaknya enggak deh gitu. Jadi tetap tolak ukurnya adalah relasinya sehat, relasinya baik, dan masih saling mau mengusahakan lagi satu sama lain. Gitu. Monica gimana? Apa? Balikan sama mantan, yes or no? I have no experience. Lihat. Can you imagine you have a boyfriend, terus kamu putus, terus setelah berapa tahun ketemu lagi dia ngajak pacaran lagi? Aku umur berapa? Dia umur berapa? Dia sikap orangnya gimana? Banyak sekali pertimbangannya. Ya emang ada banyak pertimbangan. Oh gitu ya. Umurmu berapa? Kelihatannya berapa? Di mataku sih selalu baby. Oke. Ini udah dikocok. Ini Pilih. aku ngambil lagi. Ya, beneran. Kita main kartu terus atau gimana? Last one. Wow, mana yang lebih menyakitkan, dibohongi atau diselingkuhi? Dua-duanya menyakitkan, tapi mungkin buat mama dibohongi itu jauh lebih menyakitkan daripada diselingkuhi. Apalagi kalau dia udah jelas selingkuh, ada buktinya dan masih bohong. Lebih gak suka bohong yang kecil-kecil tapi sering atau yang jarang tapi gede? Apapun, bohong kan. Gitu. Bohong yang kecil-kecil pun kan jadi kebiasaan, komunikasinya nggak baik. Bohong yang jarang tapi besar itu juga berbahaya. Yuk balik ke bukunya. Ini bisa aku reporter ya. Ide pertama untuk bikin buku ini itu dari mana? Dari kamu. Yeay. Kan ada kalau mama jadi tokoh utamanya, how would you feel? Coba mama beneran jadi tokoh utamanya. Nih, untuk membedakan Sam 1, Sam 2. Ini bridgingnya cepet sekali loh. Oke, jadi mungkin cerita dulu ya. Ini diapain? Dipakai. Ting, ting, Di gitu. ting, ting. Gitu. Yes. Gini. Gimana sih? How do I look? Lihat. Cantik. Cantik. How do I look? Cantik. Kebalik. So, tadi pertanyaannya apa?
Ini kan Samira, right? Idenya No? idenya dulu dah, idenya dari mana kan? Ya, Idenya dari kalau idenya kan dari penulisnya nggak pakai pita. iya, jawab dulu, lepas dulu berarti. Oh, she's very creative ya. Oke, so ide bikin bukunya itu adalah, I love you so much and I wanna be a very good example for you. Jadi, kayaknya gitu ya, yang Mama pikir, semua ide, semua kegelisahan, semua keresahan tentang percintaan, tentang rasa sakit hati, patah hati dari kisah perjalanan apapun yang bisa saja dilalui oleh banyak orang. Bukan cuman Mama yang melalui, bukan cuman, cerita orang-orang terdekat Mama, tapi bisa jadi banyak orang yang mengalami tapi hanya setting lokasi, setting waktunya yang berbeda-beda gitu. Dan kenapa ini akhirnya Mama berani untuk tulis gitu ya, karena Mama mau nunjukin sama Monica coping yang baik, cara meregulasi emosi yang baik, cara untuk bisa menerjemahkan perasaan yang kita rasain sendiri sama yang kita bisa ekspresikan tapi in a positive way, gitu. Dan karena itulah gitu, buku ini lahir sebenarnya. Tapi kenapa memilih untuk jadi buku fiksi bukan yang biasa buku psikologi? Bukan psikologi populer ya, ini buku pertama yang Mama tulis yang ceritanya adalah fiction ya, buku fiksi, karena satu, kayaknya konten-konten tentang psikologi itu udah sangat beragam sekali, udah sangat bervariasi dan banyak banget di sosial media. So I think people need something new, gitu yang, bukan lagi tentang teorinya, tapi tentang kisah yang bisa dirasakan yang resonate sama mereka, Kalau gitu. Samira rasanya gimana? Kita jadi Samira dulu. So, siapakah Samira? Siapakah aku? Siapakah aku? Samira adalah tokoh utama dalam cerita novel di Love Should Be Fun ini. Dan ya, ceritanya dibikin dia adalah anak muda yang berevolusi dalam cinta, gitu. Yang mungkin dulu dia bisa cepat sekali mengekspresikan diri dengan rasa jatuh cinta gitu ya. Tapi dalam proses perjalanan hidupnya dia menemukan makna baru tentang cinta. Ternyata cinta tuh menenangkan. Ternyata cinta tuh tidak perlu tergesa-gesa. Justru cinta itu sesuatu yang datang dengan lembut, dengan rasa nyaman dan aman. Love should be fun. Gitu ya? Ya, Wow. Ini ada disclaimer nggak sama topik bukunya atau apa? iya disclaimer mungkin banyak akan menemukan kayak, Akan marah sama ceritanya. mungkin bakal marah atau kayak menemukan beberapa kesamaan-kesamaan lokasi, kesamaan, cerita, atau kok kayaknya ini, tokohnya kayaknya gue tahu lagi siapa orangnya, misalnya gitu. Harus tulis everything is coincidence and fiction gitu. Ya itu bagian dari pengembangan cerita lah gitu. Supaya bisa dibikin se-real mungkin. Gitu Nak, gimana Nak? Udah siap nulis buku sama Mama?
sekolah. It's your next project kan? Aku ada sekolah. As real mungkin, jadi mama pikir akan ada orang yang mikir ini real story. Bisa. Bisa ada orang berpikir it's a real story karena itu cerita yang mirip dengan ceritanya mereka. Bisa juga berpikir it's my real story, bisa juga. Menurut mama umur berapa yang what age group will like your book? Specifically, yang muda, yang tua, yang seumur mama. Mungkin di atas 21 years old ya. Di atas umur 21. Gitu. Karena Samira ini ya Sam. kisahnya dia dari dia umur 19 tahun. Sampai early 30. Cowoknya ya nggak usah disebutin lah. Nanti baca aja. Terlalu banyak spoiler nanti. Mau bahas apa sekarang? Apa? Ada yang mau ditambah? Bagaimana hostnya mau tanya apa? Do you think I can read this book? Yeah. I think so. When you are 17. Nah, tuh kan. Rahasia. Mau nunggu nggak 3 tahun lagi untuk baca ini? Itu kayak nunggu lulus SMA tau. Gitu ya. Tapi kamu udah tahu sebagian besar ceritanya kan? Orang kamu ada di sebelah mama waktu ngetik. Tapi aku kan gak baca. Ya memang. Itu kan But you know the real story kan? Oh, jadi ada real story. Enggak, behind the scene-nya. Ya ada, pasti ada bagian diri mama di kisah cerita ini ada. Tapi nanti ditemukan aja di halaman-halaman berapa gitu. Sam 1, Sam 2. Ini lagi jadi tokoh utama. Itu kan. Do you think this book is happy ending? It is. It is very happy ending. Or bittersweet? Bittersweet tau gak? Masa aku gak tahu. Buat mama ini lebih, ya ada bittersweetnya, but it's a happy ending actually. Karena pada akhirnya si Samira itu bisa memaknai cinta yang lebih baik gitu. Dia tidak berfokus pada apa kisah cinta yang menimpa dirinya, tapi dia berfokus pada keberkahan yang dia alami dengan kisah percintaannya dia. Jadi basic sinopsis itu tentang perempuan nyari cinta di middle age. Iya, boleh dibilang young age sih. Kan belum sampai middle, belum sampai 40. Iya, dibanding aku. Ya bukan teenager juga. Kamu sering baca novel ya? Dengan kisah asmara, pacaran. No, aku I read Percy Jackson, Harry Potter, okay? And then what else? That's not pacaran. That's kan ada scene-scene-nya gimana sih? Scene apa? Harry Potter aja pacaran. Ya tapi kan itu bukan plot bukunya. Mama ya Apa? suka baca-baca gitu. Enggak, aku bacanya self-help book. Sekarang, kalau zaman dulu ya baca Harry Potter, baca Detektif Conan, Agatha Christie.
ini menyari apa? Bukunya semua menyari detecting, nyari cinta ya. Nyari cinta yang Solving ya. problem. Mana nih? Kan ada nih tadi. Apa? I'm curious sama ini. Apa? Apa green flag pasangan yang menurutmu red flag? Green flag pasangan yang menurutku red flag. Terlalu loyal. Terlalu royal, terlalu gampang ngeluarin duit. Jadinya, you know kan? Jadinya kayak nggak punya budget gitu. Ada yang satu lagi. Nih, apa red flag pasangan yang menurutmu green flag? Dibalik. Red flag pasangan yang menurutku green flag. Red flag yang menurutku. Oh, rushing. Rushing. Enggak dong ya. Bingung. Green Apa sih? flag? Apaan? Nanti bingung ini aku suka atau enggak. Udah ngantuk nih error. Nanti dia metik bunga tahu enggak untuk determine suka atau enggak. Nyebelin. Red flag yang green flag. Ya, nah you wrote this. Kamu yang nulis. Apa ya? Ini kan punya jawaban. Ini masih jadi tokoh utama atau udah jadi mama? Ya mama. Ini dilepas dulu berarti. Ntar. Red flag yang jadi green flag. Coba kita Dia searching red flag. Apa yuk? Emotional unavailable. Why is that green flag? Ya karena nggak sadar aja gitu. Karena kayak berasanya kayak dia memberikan ruang, dia memberikan space gitu. Kesannya kan kayak I'm free, I have my freedom gitu. But orang bisa ngelihat itu sebagai red flag karena jadinya emotional unavailable. Tapi di mama kan kelihatannya kayak I got my freedom gitu. Oke, kita filternya beda. Filter warnanya berbeda. Ini Tapi itu udah masa lalu ya, sekarang enggak sih. Oke. Apa lagu cinta yang paling menggambarkan kamu pas lagi jatuh cinta? Sekarang atau in general? In general, mau dipasang? Iya, aku jatuh cinta. Kayaknya itu deh, Taylor Swift deh. Tunggu ya, aku lihat dulu. Kalau ini lagu yang aku tahu akan. Aku tahu. Savage Garden, I Knew I Love You. Kalau lagunya Taylor Swift kan udah pasti. Tapi itu emang lagu tentang jatuh cinta. Itu lagu tentang jatuh cinta. Ya cinta sama diri sendiri kan. Oh, main kartu atau mau ngobrol? Terserah, bebas. Ayo, Anda kan hostnya. Pada ketawa tuh krunya. Jadi kira-kira kalau Gen Alpha jadi host tuh gini ya. Skibidi. Sigma. Nanti ada yang bangga banget loh. Dengan apa? Gen Alpha pertama menjadi hosting podcast. Monica. Ayo, kenalan terus. Mungkin kamu perlu punya podcast sama teman-temanmu. Mau. Gosip isinya. Isinya berisik. Itu kurang 3 jam tuh kurang tuh kalau sama temenmu. Udah live TikTok aja kan dapat duit juga.
Tergantung akun siapa. Ayo, mau apa lagi? Kamu hostnya. Jadi bukunya tuh menurut Mama life lessonnya apa? Satu kalimat pendek. Life lesson dari buku ini, tetap percaya sama cinta, bahwa cinta tuh selalu datang unexpected. Dan kita perlu selalu bisa merasa mampu untuk menerima cinta. Karena menurut Mama kalau kita sudah merasa mampu menerima cinta, cinta tuh datang dengan indah dan bukan berarti untuk selamanya atau yang harus grandios atau gimana gitu, enggak gitu. Tapi pada akhirnya kita akan merasakan momen-momen yang semuanya terasa align atau selaras. Dan itu bikin kita jadi kayak selalu punya keyakinan gitu loh. Kalau hidup tuh akan baik-baik aja. Karena ya memang apapun masalahnya katanya obatnya cinta. Tapi untuk bisa mendapatkan cinta itu sendiri, banyak orang merasa sakit hati karena cinta. Jadi belajarlah untuk bisa pulih dan belajarlah untuk bisa menerima cinta lagi. Makanya cinta aku cinta ibu. Oh, aku cinta banget sama kamu. Coba I have a question for Samira. Oke, Samira lagi. Wow. Kita kayak main game. Ya. Terus. If you could give one advice pas 19 tahun, itu apa? Pas dari awal mula kisah cinta. Just enjoy, you're gonna be fine. Gak ada yang perlu dirubah. Just enjoy, just trust the process. Karena hadiahnya itu indah. Nice. Langsung bangun semuanya. Nanti ada yang sorak-sorai. Ada 10.000 yang nonton. Nah, 1 juta penonton di bioskop. Iya, novelnya dibikin film gitu. Amin. Siapa nih yang main sama? Kamu? Aku nggak mau sama cowok yang beda umurnya. Aku langsung disensor. Belum ngomong udah disensor ya. Itu jodoh. Nggak ada yang tahu. Udah sampai bisa bertemu tuh kan berarti udah jodoh. Iya kan? Kok bengong? Krik 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 krik. Aku terlalu muda untuk membahas jodoh. Ya nggak usah. Jodoh nilai. Ya pokoknya apa ya? Kisah perjalanan love should be fun. It's gonna surprise you. Dan kalau udah ngikutin ceritanya dari Instagram story, hopefully juga bisa lihat dari benang merahnya gitu ya. Dan Apa tuh? apa tuh? Jadi detektif nih. Dan semoga gitu bisa menjadi teman baca, teman bertumbuh juga dari kisah cerita tokoh-tokoh di Love Should Be Fun ini. Pesannya sih tetap sama ya. Finally you have to choose yourself and learn to love yourself. Gitu. Dan tunggu
eee, info-info tentang pre-order-nya, harus klik di link mana, dan update-update selanjutnya di Instagram-nya Yes. Samantha.Elsenar. Guys, bikin bestseller di Periplus Biasa atau Gramedia. Gramedia aja deh. ceritanya mau dijual online dulu loh. Iya, tapi kan kalau bisa. Amin, pokoknya bestseller ya. Ya, Ya, amin. yes. Ada English translation. Wow, bisa baca dong yang itu? Aku nggak aku masih bisa bahasa. Iya, kamu ntar jadi ngerti. Ngerti apa? Apa? Ngerti apa? Ngerti kisah cinta. Hah? Kisah cinta siapa? Iya ini tokohnya, Sam. Samira. Ya Samira itu adalah tokoh. Ya sekali lagi Monica. Samira itu adalah tokoh yang mengalami transformasi cinta besar-besaran dari pertama waktu dia muda ketemu sama Dimas, kemudian semakin dia bertambah umur, dia ketemu dengan beragam laki-laki lainnya gitu loh. Sampai akhirnya dia, oh iya tersadarkan gitu, arti cinta tuh sebenarnya kayak gimana. Seharusnya cuma bilang satu hal. Samira itu fiksi. Terima kasih. Next time aku hijack lagi ya. Boleh. Boleh. Thank you for hijacking. Thank you for watching, guys. Bye bye. Bye-bye.